Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hermawan Wahyu Prayoga, mahasiswa S1 Akuntansi Unisula. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait dengan kerangka konseptual akuntansi. Yang pertama mengenai definisi kerangka konseptual. Menurut FASP, kerangka konseptual akuntansi adalah suatu sistem yang koheren tentang tujuan dan konsep dasar yang saling berkaitan, yang diharapkan dapat menghasilkan standar-standar yang konsisten dan memberi pedoman tentang jenis, fungsi, dan keterbatasan akuntansi keuangan dan pelaporan keuangan. Pentingnya kerangka konseptual. Yang pertama, sebagai pedoman dalam menentukan standar akuntansi. Yang kedua, sebagai kerangka acuan untuk memecahkan masalah akuntansi jika standar yang ada sekarang tidak menjawab isu-isu yang baru muncul. Yang ketiga, sebagai dasar membuat penilaian dalam menyajikan laporan keuangan. Dan yang keempat, meningkatkan daya tarik dengan metode mengurangi berbagai alternatif metode akuntansi yang ada. Kemudian terkait dengan hubungan kerangka konseptual akuntansi dengan standar akuntansi, yaitu kerangka konseptual akuntansi merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan pengembangan standar akuntansi. Yang kedua, kerangka konseptual berfungsi sebagai acuan dalam hal terdapat masalah akuntansi yang belum dinyatakan dalam standar akuntansi. Kerangka konseptual akuntansi terdiri dari 3 level. Level yang pertama berkaitan dengan tujuan pelaporan keuangan. Kemudian yang level kedua ada kualitatif karakteristik dan elemen atau unsur-unsur laporan keuangan. Kemudian level yang ketiga ada asumsi, prinsip-prinsip, dan constraint atau keterbatasan. Level yang pertama terkait dengan tujuan pelaporan keuangan. Yang pertama, berguna untuk pengambilan keputusan investasi dan pinjaman. Yang kedua, berguna untuk menilai arus kas masa depan. Dan yang ketiga, tentang sumber daya, klaim terhadap sumber daya, dan perubahan sumber daya dan klaim. Tujuan pelaporan keuangan atau financial reporting tidak terbatas pada isi dari laporan keuangan, misalnya neraca, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, tetapi juga media pelaporan lainnya. Level yang kedua terkait dengan karakteristik kualitatif dan elemen laporan keuangan. Untuk karakteristik kualitatif, yang pertama yaitu berkaitan dengan fundamental qualities, yaitu yang pertama relevan, artinya informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan. Dalam relevan ini terdapat dua komponen, yang pertama yaitu predictive value, yang mana jika informasi tersebut dapat digunakan oleh pengguna untuk memprediksi hasil di masa depan. Dan yang kedua adalah confirmatory value, jika menyediakan umpan balik tentang mengkonfirmasi atau mengubah evaluasi sebelumnya. Kemudian, fundamental qualities yang kedua yaitu faithful representation, yang mana informasi yang disajikan mampu menggambarkan secara wajar kondisi atau situasi yang terjadi sebenarnya. Dalam komponen faithful representation ini ada tiga. Yang pertama terkait dengan completeness, seluruh informasi yang dibutuhkan oleh pengguna disajikan secara lengkap agar dapat memahami fenomena yang digambarkan, termasuk seluruh deskripsi dan penjelasan yang diperlukan. Kemudian yang kedua adalah neutrality. Informasi yang disajikan adalah tanpa bias dalam pemilihan atau penyajian informasi keuangan. Dan yang ketiga, free from error. Tidak ada kesalahan atau kelalaian dalam mendeskripsikan fenomena, dan proses yang digunakan untuk menghasilkan informasi yang dilaporkan telah dipilih dan diterapkan tanpa ada kesalahan dalam prosesnya. Kemudian yang kedua terkait dengan enhancing qualities, terdiri dari 4 komponen. Yang pertama comparability, yakni informasi dapat dibandingkan dengan informasi pada perusahaan tersebut atas periode sebelumnya atau perusahaan sejenis dengan skala yang sama. Kemudian yang kedua adalah verifiable, informasi dapat membantu meyakinkan pengguna bahwa informasi merepresentasikan fenomena ekonomi secara tepat sebagaimana mestinya. Kemudian yang ketiga adalah timeliness. Tersedianya informasi
bagi pembuat keputusan pada waktu yang tepat, sehingga dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan. Kemudian yang keempat ada understandability, yang mana informasi yang disajikan secara jelas dan ringkas dapat membuat pengguna pelaporan keuangan tersebut menjadi paham. Kemudian level yang kedua terkait dengan elemen-elemen di dalam laporan keuangan. Yang pertama ada aset, sumber daya ekonomi kini yang dikendalikan oleh entitas sebagai akibat peristiwa masa lalu. Kemudian yang kedua ada liabilitas, kewajiban kini entitas untuk mengalihkan sumber daya ekonomi sebagai akibat peristiwa masa lalu. Kemudian yang ketiga ada ekuitas, yang merupakan kepentingan residual dalam aset entitas setelah dikurangi seluruh liabilitasnya. Kemudian yang keempat ada investasi dari pemilik, yang merupakan peningkatan ekuitas yang diperoleh dari transfer sumber daya untuk kepentingan pertukaran kepemilikan. Kemudian yang kelima ada distribusi kepada pemilik, yang merupakan penurunan ekuitas yang dihasilkan dari transfer ke pemilik. Kemudian yang keenam ada laba komprehensif, yang merupakan perubahan yang terjadi dalam ekuitas entitas selama satu periode yang diakibatkan oleh transaksi serta peristiwa atau keadaan lainnya yang bukan bersumber dari pemilik. Kemudian yang ketujuh ada pendapatan, yang merupakan peningkatan aset atau penurunan liabilitas yang menghasilkan peningkatan ekuitas selain yang berkaitan dengan kontribusi dari pemegang klaim ekuitas. Kemudian berikutnya ada beban, yang merupakan penurunan aset atau peningkatan liabilitas yang mengakibatkan penurunan ekuitas selain yang berkaitan dengan distribusi ke pemegang klaim ekuitas. Kemudian yang kesembilan ada investasi dari pemilik, yang merupakan peningkatan ekuitas yang diperoleh dari transfer sumber daya untuk kepentingan pertukaran kepemilikan. Dan yang terakhir ada distribusi kepada pemilik, yang merupakan penurunan ekuitas yang dihasilkan dari transfer ke pemilik. Berikutnya ada asumsi-asumsi di dalam laporan keuangan. Yang pertama, terkait dengan economic unit. Entitas dianggap sebagai unit usaha yang terpisah, bebas dari campur tangan pemilik dan unit lainnya. Kemudian yang kedua adalah going concern, di mana perusahaan dianggap beroperasi secara terus-menerus tanpa ada batasan waktu yang ditentukan oleh pemilik perusahaan tersebut. Kemudian yang ketiga ada monetary unit, yang mana seluruh transaksi dicatat dengan satuan uang ketika transaksi tersebut terjadi. Kemudian time period, yang mana kegiatan entitas dibagi ke dalam periode tertentu sesuai dengan siklus kegiatannya. Umumnya adalah 1 tahun periode laporan keuangan akuntansi. Kemudian level yang ketiga ada prinsip-prinsip akuntansi. Yang pertama berkaitan dengan measurement atau pengukuran. Pengukuran ini terdiri dari dua. Yang pertama, historical cost, dan yang kedua adalah fair value. Untuk historical cost sendiri merupakan nilai seluruh transaksi yang berkaitan dengan aset, utang, modal, pendapatan, dan biaya yang dicatat menurut harga pada saat pertukaran, yaitu ketiga transaksi atas aset, utang, modal, pendapatan, dan biaya terjadi. Kemudian yang kedua terkait dengan fair value, yang merupakan nilai saat ini yang dicatat atas informasi moneter mengenai aset, utang, modal, pendapatan, dan biaya. Kemudian berikutnya adalah revenue recognition. Ini merupakan pendapatan yang diakui pada saat terjadinya transaksi penyerahan barang atau jasa kepada pelanggan sebesar jumlah kas atau setara kas yang akan diterima. Pengecualian terhadap pengakuan pendapatan ini ada 3. Contohnya, yang pertama, pendapatan diakui selama proses produksi. Contohnya kontrak jangka panjang. Kemudian yang kedua, pendapatan diakui pada saat produksi selesai. Contohnya adalah logam mulia. Dan yang ketiga, pendapatan diakui pada saat kas diterima, yaitu contohnya adalah penjualan angsuran. Kemudian yang berikutnya adalah
expense recognition atau pengakuan beban. Beban diakui sesuai dengan pengorbanan ekonomis yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan. Kemudian yang berikutnya ada full disclosure atau pengungkapan secara lengkap. Laporan keuangan harus menyajikan informasi secara lengkap dengan pengungkapan penuh yang dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan. Kemudian level yang ketiga yaitu terkait dengan constraint atau keterbatasan, di mana terdapat dua komponen. Yang pertama cost dan yang kedua terkait dengan materiality. Cost merupakan biaya untuk menyajikan informasi dalam laporan keuangan, yang mana informasi yang disajikan tersebut harus sebanding dengan manfaat yang diterima atas penyajian informasi tersebut. Jadi informasi yang disampaikan di dalam laporan keuangan itu harus sebanding. Jangan sampai informasi yang disajikan itu tidak menambah value atau memberikan manfaat atas laporan keuangan yang telah disajikan. Kemudian yang kedua yaitu terkait dengan materiality atau materialitas. Informasi yang jika dihilangkan atau salah dalam penyajian yang berdampak signifikan terhadap pengambilan keputusan pengguna laporan keuangan, sehingga informasi yang disajikan tersebut merupakan informasi yang sangat penting, yang sangat berguna bagi pengguna keuangan, yang mana jika informasi tersebut salah dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan terhadap perusahaan tersebut, baik berupa investasi atau pinjaman atau untuk kepentingan pengguna laporan keuangan yang lainnya. Terima kasih. Demikian adalah presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.